banget buat teman-teman semua adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya kan? Kenapa sih bisa ada FOMO? Karena membandingkan sama orang lain. Nyak, Lisa Blackpink dengan Labubu tambah kaya. Lu beli Labubu tambah miskin. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Gemar Inspirasi. Kembali lagi bersama aku, Kartika Rahmadana, selaku host pada kegiatan kali ini. Kali ini spesial banget, karena ada mentor kita, yakni Pak Indra Hadiwijaja. Karena benar-benar dari tahun 2021 nih Tika kenal sama Bapak, dan itu benar-benar berkesan sampai saat ini. Wih, teman-teman. sudah 4 tahun ya. Iya, Wih. dari program komisi ya Pak, Ya, Asosiasi Komunitas Suropati Sales Indonesia. Nah ini keren banget teman-teman, wajib banget kepoin komisi karena ini hasil didikan Bapak. Nah kali ini kita akan bahas tentang literasi keuangan, karena Pak Indra ini memang benar-benar expert banget nih teman-teman tentang keuangan. Nih apalagi kita anak muda perlu banget ya paham tentang keuangan dan pengelolaannya. Tapi nih Pak, kalau misalkan kita bahas tentang literasi keuangan, apa aja sih yang harus diperhatikan Pak? Dan tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa sapa-sapa dulu nih ya sahabat-sahabat Gemar kita. Panggil gimana? Sobat Gemar? Sobat Gemar Hai. Pak. Halo Sobat Gemar semuanya, apa kabar? Perkenalkan saya Indra Hadiwijaya, seorang Certified Financial Planner, dan hari ini thank you banget sudah diundang ke acara podcastnya Gemar, karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang literasi keuangan, atau bisa dibilang adalah bagaimana sih merencanakan keuangan, terutama adalah buat kalian yang sudah punya penghasilan gitu ya, dan kemudian buat yang belum punya penghasilan juga sebentar lagi akan punya penghasilan. Nah, bagaimana caranya mengatur keuangan supaya bisa cukup untuk kehidupan saat ini dan cukup juga untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Nah itu perlu banget nih. Bahkan waktu itu pernah juga webinar sama Mbak Indra, sampai ngitung pakai kalkulator yang gitu. Gitu. Ya. Jika ingat banget itu, dan teman-teman penasaran, kita akan bahas ini. Tapi sebelum nyampe situ kita bahas dasarnya dulu nih Pak. Oke, Kalau siap. misalkan literasi keuangan nih, terkhususnya untuk anak muda, kira-kira hal apa aja sih Pak yang harus diperhatiin? Oke, ya. Jadi gini, pada saat awal kalau misalnya kita baru mulai kerja, biasanya dulu juga saya sempat ngalamin juga fase-fase di mana yang disebut dalam bukunya Robert Kiyosaki itu adalah sebagai fase rat race. Rat race itu atau perlombaan tikus. Kalau kalian pernah lihat hamster, tikus hamster gitu ya, yang ada dalam kandang itu ada lingkaran di mana si hamster itu suka naik ke atasnya dan kemudian dia berlari. Makin kencang dia berlari, makin cepat rodanya berputar, dan kemudian tapi kita lihat hamsternya capek, tapi kemudian setelah itu pada saat dia berhenti dia tidak kemana-mana karena jalannya atau larinya di situ-situ aja. Nah itu yang disebut oleh Robert Kiyosaki sebagai rat race. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan keuangan adalah di fase dimana seseorang itu misalkan pada saat baru lulus kuliah gitu ya, baru lulus kuliah kemudian masuk ke kerja. Saya ngalamin juga dulu pada saat saya pertama kali habis mulai bekerja, mulai punya penghasilan. Saya ingat penghasilan saya waktu itu gaji pertama adalah 900.000. Itu di sekitar tahun 2000. Tahun 2000 penghasilan 900.000 cukup nggak? Cukup. Rumah saya di daerah kota, kemudian kantor saya daerah Kebonjeruk. Setiap hari saya naik bus. Busnya ada banyak pilihan. Ada bis patas AC, kemudian ada bis patas biasa, ada bis yang tanpa patas-patasan. Jadi artinya adalah yang berdiri gitu ya. Nah, karena penghasilan cuma 900.000, naiknya bis yang berdiri. Gitu ya. Kemudian sampai di pintu tol, turun di pintu tol Kebonjeruk, sampai sekarang pintu tolnya masih ada gitu ya. Turun pintu tol Kebonjeruk, jalan kaki kalau misalnya ke kantor itu kurang lebih jalan kaki sekitar 10 menit. Jadi dari pintu tol, kalau Tika tahu pintu tol Kebonjeruk, kemudian tahu rumah sakit Siloam Kebonjeruk, kantor saya persis di sebelahnya Siloam Kebonjeruk. Jadi dari pintu tol ke rumah sakit itu jalan kaki kurang lebih 10 menit. Ada angkot, ya kan, ada angkot. Karena gaji pas-pasan, jalan kaki. Oke dong. Setiap hari makannya di mana? Makannya di warteg. Yang makannya waktu itu kalau nggak salah, waktu itu makan nggak sampai 1.500 rupiah per sekali makan. Setelah 3 bulan probation, lalu kemudian dipanggil sama atasan, lalu kemudian dibilang, Indra, selama 3 bulan ini performanya bagus sehingga kita memutuskan untuk naikin gajinya.
Dari 900.000 kira-kira naiknya berapa Tik? 1 juta. Hah? 1 juta. Oke, thank you banget. Dikit ya Pak? Atau lebih? Atau lebih, oke. Kayaknya lebih nih. Waktu itu puji Tuhan dikasihnya lebih. Dari Wih. 900.000 dikasih 1,3. Gede Artinya nih naik langsung kurang naik. lebih berapa persen tuh? 40%, 50% ya? Hampir 50%. Dari 900.000 ke 1,3, artinya ada selisih sekitar 400.000. Hampir setengah. Betul ya? Nah, kalau kita pikir secara normal, secara logika, maka seharusnya dengan lebih 400.000 itu harusnya saya bisa saving. Iya. Harusnya saya bisa menyisihkan untuk investasi, untuk tabungan dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap bulan pas-pasan aja. Kenapa pas-pasan? Karena yang tadinya ingat tadinya naik bisnya adalah bis yang biasa, sekarang naiknya patas AC. Oh. Karena merasa sudah punya uang, betul ya. Kemudian yang tadinya pas turun dari bus kemudian jalan kaki ke kantor, naik angkot. Kan punya duit lebih. Iya. Kan udah nambah 50%. Masa nggak boleh? Boleh dong. Yang tadinya makan di warteg sekarang sudah mulai seminggu sekali atau seminggu 2 kali makannya ke mall. Ya kan? Karena kenapa? Karena merasa punya penghasilan. Dan itu berlanjut terus, berlangsung terus. Mulai dari 1,3, kemudian saya pindah pekerjaan, gaji waktu itu sekitar 2,4. Dari 1,3 ke 2,4 ada 1,1 juta naiknya. Ya kan? Dan harusnya bisa saving lagi, tapi enggak juga, pas-pasan lagi. Jadi setiap bulan kita biasa hidup itu pas-pasan. Dan ini sering banget kelihatan adalah apa? Kelihatan adalah dari pola makan kalau yang ngantor. Yang pola makannya di kantor itu di awal bulan biasanya habis gajian gitu ya, makannya di mana? Makannya yang di mall. Begitu tengah bulan apa yang terjadi? Warteg lagi. Makannya udah mulai ke warteg. Di akhir bulan udah mulai banyak yang makan Indomie. Sering ya kayak gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya jadi perencanaan keuangan atau financial literacy itu apa sih? Sebenarnya adalah bagaimana mengenali bagaimana kita mulai menghasilkan uang, terus kemudian bagaimana kita menjaga supaya uang itu tetap ada, lalu kemudian bagaimana caranya kita mendistribusikan uang dalam artian bagaimana pola kita belanja dan mempersiapkan masa depan, lalu kemudian pola yang terakhir adalah bagaimana kita mentransfer kekayaan kita. Karena kalau kita sudah mengumpulkan dengan baik dan benar, maka aset kita bertambah banyak dan suatu saat nanti pastinya kita akan pergi meninggalkan dunia, gitu ya. Pada saat biasanya pernah lihat nggak bahwa ada keluarga yang pecah gara-gara warisan? Betul, sering banget gitu. Sering ya. Ya. Ada 2 tipe. Keluarga yang pada saat ditinggalkan jatuh miskin. Oke? Karena kenapa? Karena tidak disiapkan. Atau keluarga yang pada saat ditinggalkan itu mereka malah rebutan warisan. Karena kenapa? Sekali lagi tidak disiapkan juga. Jadi itu adalah pola yang full untuk perencanaan keuangan atau financial literacy. Bagaimana mengakumulasi kekayaan, mengumpulkan kekayaan, bagaimana memproteksinya, bagaimana membelanjakan dan menyiapkan masa depan, dan kemudian bagaimana mentransfer kekayaan tersebut pada saat kita sudah meninggal atau warisan. Itu sih kalau kita ngomongin financial literacy. Tapi itu benar-benar harus dipikirin ya Pak. Tapi untuk pemahaman yang kayak gitu Pak, biasanya nih kalau anak muda tuh gak terlalu aware loh Pak ke hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau sekarang masih muda, manfaatin kayak foya-foya dulu gitu. Tapi biasanya Pak kesadaran kayak gitu seharusnya ditumbuhkan sejak kapan sih Pak? Oke. Ini menarik karena kenapa? Karena saya mengalami sendiri ya. Jadi pada saat saya bekerja, lalu kemudian penghasilan naik, lalu kemudian bisa punya uang, gaji artinya dalam artian penghasilan setiap bulan itu naik terus, dan kemudian setelah itu, setelah dilihat-lihat ke belakang, kok kayaknya saya nggak punya aset ya. Karena kenapa? Karena itu tadi, rat race tadi. Dari yang punya uang, dari yang tidak punya uang, kemudian belanjanya pas-pasan, begitu pegang uang belanjanya lebih mewah, punya uang lebih banyak, belanja lebih mewah lagi. Dan itu yang terjadi selama bertahun-tahun sampai akhirnya saya waktu itu sempat ikut ke dalam sebuah seminar di Singapura, dan kemudian saya ikut seminar 3 hari di sana, dan itu membuka mindset saya bahwa ternyata selama ini saya salah dalam mengelola keuangan. Uangnya ada nggak? Ada. Penghasilan bagus, tapi kemudian
kemana hasilnya nggak ada. Karena kenapa? Karena salah pengelolaan. Dan disitulah saya belajar bahwa ternyata ada dua hal yang penting untuk teman-teman yang semuanya yang baru mulai bekerja atau baru mulai menghasilkan, yaitu adalah apa? Satu adalah bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara bisa bekerja, bagaimana cara bisa memiliki skill yang cukup, yang sangat-sangat baik sehingga Anda akan dibayar dengan sangat-sangat bagus gitu ya. Dan saya lihat adalah sekarang ini luar biasa banget. Karena kenapa? Karena anak-anak muda sekarang ini eh sangat terbuka kesempatan untuk punya penghasilan yang besar, ya kan? Betul. Dari YouTube, dari content creator itu mereka Affiliate, bisa punya iya. penghasilan yang luar biasa, gitu ya, bahkan jauh di atas UMR, gitu ya. Dan kemudian setelah itu banyak sekali startup dan lain-lain yang bisa berani membayar mahal juga. Nah, jadi dari sisi bagaimana mencari penghasilan atau bagaimana mendapatkan penghasilan itu adalah satu hal yang penting untuk dikuasai. Dan nomor dua adalah mungkin ini adalah lebih penting dibandingkan yang nomor satu, adalah bagaimana mengelola penghasilan yang dimiliki supaya bisa cukup untuk kehidupan sekarang dan cukup untuk kehidupan yang di masa depan. Itu keren tuh. Karena kadang-kadang orang pertama masih bingung sama diri dia sendiri. Banyak banget anak muda tuh bingung sama diri sendiri, Pak. Apalagi kalau misalkan dia udah nganggur berbulan-bulan gitu, ngerasa putus asa duluan gitu. Itu jadi problem juga nih buat anak muda. Terus ketika dia ngerasa udah kerja nih, oh aku kan belum pernah membahagiakan diri aku, self reward terus Iya. gitu, Pak. Dan apalagi sekarang tuh banyak FOMO, kayak dikit-dikit kayak misalnya Labubu beli, terus Iya. ada apa tren lagi beli gitu. Itu jadi tuntutan sosial juga buat anak muda gitu. Dan mungkin dari segi pandangan Bapak sendiri nih, perbandingan dari Bapak dulu waktu muda dan ngelihat anak muda pada saat ini, kira-kira kesalahan yang Bapak sering lihat di anak muda zaman sekarang tuh berkaitan dengan keuangan apa aja nih, Pak? Ya, FOMO adalah salah satu hal yang memang sangat-sangat jadi apa ya, jadi luar biasa gitu ya. Karena kenapa? Karena kayaknya kalau misalkan nggak ngikutin tren kayaknya gimana gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pikirkan lebih dalam lagi, sebenarnya kalau misalnya kita nggak ikut tren, lalu apa sih? So what gitu loh, ya kan? Saya terus terang memang tidak terlalu tidak terlalu ikut-ikutan dengan FOMO. Saya ingat pada zaman-zaman dulu itu ada lagi tren cheesecake, oke, cheesecake atau kalau enggak yang yang mango saya lupa namanya, Gimana, Pak? yang dessert-dessertan gitulah ya. Oh, iya, iya. Ya kan? Ada dessert-dessertan banyak banget gitu ya. Ah. Itu mulai dari yang antrian panjang banget, yang bisa ngantrinya 1 jam lebih, 2 jam gitu ya, untuk mendapatkan, untuk membeli, dan kemudian setelah itu posting di sosial media, sampai kemudian tidak sampai 3 bulan lalu kemudian antriannya sudah hilang semua, Iya, sering kayak gitu ya ya, kan? Pak. Dan kemudian sesudah itu 3 bulan lagi udah tutup tokonya. Gitu ya. Naik langsung turun gitu ya, Pak. Yes. Dan saya masih dalam tipe adalah orang-orang, apalagi sekarang ini saya sering banget tertipu oleh food review, food blogger. Oh, iya, iya. Ya kan? Tertipu banget. Kenapa? Di TikTok kayaknya keren banget, kayaknya enak banget, begitu disamperin terus kemudian akhirnya kayak gini doang rasanya gitu ya. Jadi kayaknya sebenarnya kita nggak ngikutin FOMO pun sebenarnya baik-baik aja, tidak akan ketinggalan banget gitu ya. Jadi buat yang suka FOMO, menurut saya adalah just be yourself, ikutin aja kata hati. Kalau lagi memang pengen banget ya silakan aja, tapi kalaupun tidak mengikuti itu pun baik-baik aja kok. Karena kenapa? Karena masih ada hal-hal yang lebih penting dibandingkan ngikutin tren. Betul. Karena masih ada hal-hal yang lebih kita butuhkan dibandingkan ngikutin tren. Nah, itu keren nih, Pak. Apalagi kalau misalnya membawa tadi kan, pertama kita bisa ngasilin duit nih. Yang kedua tuh seharusnya kita juga harus bisa ngelola ya, Pak. Tapi gimana sih cara ngelola keuangan yang baik nih? Yang mungkin ada metode kah untuk anak muda gitu? Seharusnya kita punya patokan batas sekian, itu tuh nggak boleh lagi nih kita tiba-tiba alokasi yang harusnya ada darurat, tiba-tiba kita pakai buat hedonisme gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya ada nggak sih untuk cara untuk mengelola? Sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya di bidang financial planning, saya sering pakai yang namanya piramida keuangan, gitu ya. Piramida keuangan adalah sebenarnya kalau misalnya kita pelajari lebih dalam, sebenarnya mirip kayak kita membangun sebuah gedung. Ini apa nih?
Konnichiwa nih Pak. Konnichiwa. Oke, ini adalah sponsor kita Konnichiwa. Oke. Kira-kira kalau si Konnichiwa ini digoyang-goyang dia gampang jatuh nggak? Enggak sih. Nggak Karena jatuh dia ya? berat, Keng. Karena dia berat. Dan tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya bikin ini lebih kuat, yaitu adalah Ada apa? tutupnya. Bukan, karena bawahnya besar. Oh. Bayangkan kalau misalkan Konnichiwa-nya saya balik nggak tuh kan? Kalau saya Iya. berdirikan seperti ini, kira-kira dia kuat nggak? Enggak, karena Digoyang dia dikit gampang jatuh nggak? betul-betul. Gampang jatuh ya. Nah, ini sebenarnya mirip seperti membangun gedung. Gimana cara membangun gedung? Cara membangun gedung yang bagus itu adalah yang pondasinya kuat. Betul kan ya? Jadi ada bagian bawah, ada bagian tengah, dan ada bagian atas. Bagian atas itu bagian atapnya. Bagian bawah pondasi. Pondasi adalah sesuatu yang sebenarnya jarang kelihatan. Bener ya? Jarang kelihatan. Tapi gedung itu bagus atau tidak, yang dilihat tuh bagian atasnya. Karena lebih terlihat. Karena lebih terlihat. Jadi yang di atas itu kebanyakan orang lihat adalah bagian atasnya, tapi mereka jarang sekali ngelihat bagian bawahnya. Itu kalau kita ngelihat sekarang adalah dalam konteks sosial media. Apa yang ditampilkan oleh orang di sosial media itu adalah bagian atasnya, tapi di dalamnya kita nggak tahu. Betul ya? Betul. Ada orang-orang yang di sosial media terlihat keren banget, Betul. naik private jet gitu ya, kalau nginep di hotel bintang 5, terus kemudian kalau makan juga yang mewah, Flexing gitu ya Pak. flexing. Tapi di dalamnya kita nggak tahu, ternyata hutangnya banyak, ternyata dia depresi, ternyata dia banyak masalah gitu ya, dan itu kita nggak pernah tahu. Karena kenapa? Karena pondasinya itu memang tidak kelihatan. Nah, padahal pondasi ini yang lebih penting dibandingkan yang bagian atas. Saya lebih salut kepada orang-orang yang punya pondasi yang kuat, yang keuangannya kalau dilihat itu hidupnya, gaya hidupnya biasa-biasa saja gitu ya. Kalau kemana-mana nggak naik Mercy, nggak naik Lamborghini, tapi naiknya mungkin adalah mobil sejuta umat gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalamnya, wih gitu ya, rekeningnya itu luar biasa Asetnya gitu banyak. ya, asetnya banyak banget gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang lebih sehat lebih gitu sehat, ya. lebih keren. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, gimana sih caranya supaya kita bisa mengatur keuangan? Sekali lagi, ke piramida keuangan bentuknya seperti ini, harus lebih besar yang di bagian bawah, betul ya? Bagian bawah pondasinya ada apa sih? Pondasinya ada 3. Yang pertama adalah penghasilan harus aman. Artinya apa? Penghasilan harus lebih besar dibandingkan pengeluaran. Setuju. Kalau penghasilannya 10 juta setiap bulan, maka pengeluarannya harus lebih kecil daripada 10 juta. Dia harus bisa hidup dengan gaya hidup let's say 5 juta sebulan. 10 juta penghasilan, dia bisa hidup dengan gaya hidup 5 juta sebulan. Apa yang terjadi? Ada selisih 5 juta. Disimpan ya Pak. Yang bisa disimpan, yang bisa dilakukan sesuatu terhadap 5 juta selisihnya itu. Ya kan? Yang bahaya adalah apa? Yang bahaya adalah penghasilan 10 juta, pengeluarannya pun 10 juta. 0 tabungan. Iya, setiap itu yang terjadi adalah dengan kebanyakan kita. Sudah kerja 2 tahun, sudah kerja 3 tahun, kalau lihat rekening saldo minimal. Ya kan? Kenapa seperti itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ya itu tadi, penghasilan 10 juta di awal makan di mall, tengah-tengah makan di warteg, sampai habis makan di Indomie. Ya kan? Nah, itu adalah yang terjadi. Karena kalau misalnya itu terus-terusan terjadi, itu berat. Kenapa berat? Karena nggak akan punya aset, nggak akan bisa kaya. Nah, yang nomor 2, yang lebih parah lagi adalah apa? Penghasilan lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kartu kredit, ada KTA, ada pay letter. Itu sering banget terjerat itu. Nah, ya kan? Ada pay letter. Banyak banget anak muda terjerat. Mau makan pizza tapi kok kayaknya gaji rekening masih kurang nih. Gampang lah, pay letter aja. Makan aja dulu, bayarnya nanti. Oke, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau misalkan kita nggak ada yang bisa jamin bahwa kita bisa kerja terus. Apalagi sekarang lagi mulai banyak berita, banyak yang lay off dan lain-lain. Kemarin Bukalapak jadi tutup lapak gitu ya. Iya. Saya baca itu. Nah, ya kan? Dan tiba-tiba kemarinnya lagi saya dengar ada di sebuah perusahaan media itu tutup 1 divisi. Jadi 1 divisi bubar semuanya, selesai. Hanya dalam 1 hari, 1 day notice.
Hari ini datang ke kantor, dipanggil, dikumpulin semuanya, one day notice, kemudian besokannya mereka sudah nggak kerja lagi. Apa yang akan terjadi kalau misalkan mereka tidak punya cadangan? Apa yang akan terjadi kalau misalnya mereka tidak punya backup? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi yang pertama adalah penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Nomor 2, dari selisihnya tadi itu disimpan menjadi yang namanya dana darurat. Pernah dengar dana darurat? Pernah. Nah, dana darurat buat apa? Ya, misalnya nih kalau misalnya tiba-tiba kita sakit, kita bisa pakai dana darurat itu. Terus ya biasanya lebih ke musibah sih, Pak. Lebih musibah ya? Oke. Keseringan. Kalau tiba-tiba datang ke mall, tiba-tiba ada tulisan besar sale. Nah, itu darurat nggak? Enggak sih, Pak. Jangan. Itu enggak darurat. Kita masih ada analisis dulu nih di lemari kayaknya masih ada baju bagus. Oke, ya. Karena banyak sekali yang salah gitu ya. Udah ngumpulin dana darurat, terus kemudian tiba-tiba ada sale. Woi gile, iPhone lagi turun harganya hanya hari ini aja flash sale. Kemarin tuh baru turun tuh. Nah, Giordano lagi sale bos, gimana nih gitu kan ya. Jadi itu yang jadi tiba-tiba kepake dana daruratnya. Dana darurat adalah dana yang bisa dipakai adalah seandainya terjadi kondisi darurat. Seperti apa sih? Seperti misalnya tadi ada layoff, ada pengurangan karyawan, tiba-tiba nggak bisa kerja gitu ya. Nah, dengan dana darurat ini kita bisa hidup selama beberapa bulan ke depan tanpa mikirin gue nggak punya penghasilan nih, gimana dong? Ya nggak apa-apa, masih bisa hidup, ya kan? Apalagi kalau yang sudah keluarga. Wah, iya itu. Bener ya, yang sudah keluarga dapur harus ngebul, anak tetap harus sekolah, ya kan? Tapi penghasilan nggak ada, gimana dong? Nah, itu gunanya dana darurat. Makanya dana darurat penting, minimal harus punya adalah kalau buat yang masih single 3 bulan penghasilan. Jadi artinya apa? Saya setelah hari ini masih bisa menghasilkan, tiba-tiba besok saya di PHK, tapi saya sanggup untuk cari kerja lagi, tapi kan butuh waktu. Nah, jadi ada spare 3 bulan. Kalau sudah menikah 6 bulan, kalau sudah punya anak 9 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun. Nah, itu dana darurat. Itu masih dalam pondasi nih. Pertama adalah penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Nomor 2 punya dana darurat. Nomor 3 yang penting lagi adalah proteksi. Proteksi itu dalam bentuk apa? Proteksi dalam bentuk asuransi. Karena kenapa? Karena zaman sekarang yang namanya sakit itu mahal, ya kan? Nomor 2, tadi kita ngomongin resikonya adalah layoff. Kalau misalnya tiba-tiba nggak punya pekerjaan, ya kan? Tiba-tiba dipecat di PHK. Nah, itu adalah resiko yang sementara. Resiko sementara maksudnya apa? Saya hari ini dipecat, tapi saya yakin dengan kemampuan saya masih bisa dapat penghasilan lah. Freelance kayak gitu doang. Yes, bisa cari kerja lagi, bisa freelance, bisa melakukan banyak hal. Tapi seandainya yang terjadi adalah saya kena kanker. Sulit itu. Nah, karena mahal juga. Mahal dan kemudian nggak bisa kerja. Saya kena stroke. Oke, kena stroke nggak bisa gerak setengah. Dan jangan salah bahwa sekarang ini makin banyak anak-anak muda yang kena sakit-sakit yang berat. Saya kemarin ketemu sama anak usia belum sampai 29 tahun kena sakit jantung. Sudah kena serangan jantung di usia 29 tahun. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada yang ketemu sama anak masih pakai seragam sekolah sudah kena gagal ginjal. Masih ingat nggak di TikTok waktu itu? Ya itu sering banget sih ngeliat di TikTok. Karena suka minum manis-manis. Yes, karena itu gaya hidup kan ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa nggak terjadi sama kita? Bisa saja terjadi sama kita dan kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Jadi kalau misalkan terjadinya sakit kritis atau bahkan sampai meninggal dunia, apa yang terjadi sama keluarga? Nah, disitulah butuh yang namanya proteksi. Nah, jadi proteksi itu bisa macam-macam, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa seandainya pencari nafkahnya meninggal dunia. Itu adalah bagian di layer pertama, yaitu pondasi. Layer keduanya, setelah ini selesai, penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, aman. Dana darurat ada, proteksi aman, gitu ya. Setelah itu baru boleh naik level. Naik level yang kedua itu adalah apa? Mempersiapkan untuk masa depan. Oke, untuk masa depan bisa macam-macam. Misalkan adalah yang nomor 1 yang pasti dialami oleh semua orang adalah kita semua pasti mengalami masa pensiun. Masa pensiun itu apa? Masa pensiun adalah masa di mana
sudah tidak bekerja, atau bekerja bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Gimana tuh? Bekerja karena Bekerja karena karena pengen aja, iya. bukan karena butuh. Mm. Oke, saat ini kalau kita kerja biasanya kita kerja adalah kenapa sih lo kerja? Iya, Karena karena kalau kita, gua nggak kerja gua nggak punya duit, iya, iya. bener ya? Mm. Tapi ada orang-orang yang bekerja bukan karena nggak punya duit, Karena mau nyibukin diri aja. karena mau aja, karena seneng aja, Saya pernah ketemu orang kayak gitu. ya kan? Ada orang-orang yang kalau kita ngomongin buat hidup cukup, Mm-mm. buat hidup mah gue nggak kerja pun nggak masalah, tapi gue seneng bekerja. Nah itu adalah sebenarnya udah pensiun gitu loh, ya kan? Atau pensiunnya karena dipaksa. Kenapa dipaksa? Kemarin baru keluar peraturan baru bahwa usia pensiun di Indonesia naik jadi 59 tahun, Iya. ya kan? Jadi kalau sudah 59 tahun, oke, tahun depan sorry ya, udah selesai, Mm-mm. udah nggak kerja lagi. Nah terus kemudian kalau tidak dipersiapkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka harus menggantungkan diri pada anak-anaknya. Yes, jadi sandwich generation jadi anaknya. Jadinya sandwich generation. Enak nggak jadi sandwich generation? Enggak. Nggak enak. Nah kalau kita sebagai generasi muda merasakan jadi sandwich generation, dan kita nggak mau anak-anak kita menjadi sandwich generation berikutnya, maka kita sendiri harus mempersiapkan dana pensiun. Betul. Kenapa sih bisa terjadi sandwich generation? Ya karena orang tuanya yang sini nggak nyiapin buat resiko yang kedepannya gitu ya Pak. Karena orang tua tidak mempersiapkan, bisa jadi. Tapi saya sendiri lebih banyak melihat adalah karena ini. Karena orang tua kita begitu peduli sama kita, sama anak-anaknya, dan mereka mempersiapkan, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi mereka lupa untuk mempersiapkan buat diri mereka sendiri. Itu yang terjadi. Saya banyak ngeliat loh, sedih nih. orang tua sayang sama anak kan, mereka berikan yang terbaik buat anak-anaknya kan? Pasti. Mereka kasih makan yang terbaik, mereka kasih sekolah yang terbaik. Mereka punya penghasilan semuanya buat keluarga. Dianya sendiri tidak nyimpen. Dianya sendiri kalau bisa makannya belakangan. Ya kan? Yang penting anak-anak makannya cukup. Yang penting anak-anak gizinya cukup. Yang penting anak-anak sekolahnya yang terbaik. Sampai dikosin, sampai dikasih kosnya pun nggak mau kasih kos yang istilahnya ngepas lah ya. Kalau bisa yang lebih bagus, kasih yang lebih bagus. Sekolahnya pun gitu. Sekarang anak-anak dikasih sekolah internasional gitu ya, tapi mereka lupa mempersiapkan buat diri sendiri pada saat pensiun nanti. Dan itu buat pensiun dananya itu butuhnya gede. Iya. Bukan cuma asal cukup, tapi gede gitu, gede banget. Nah mereka lupa mikirin ini, mereka semua fokus ke sini sehingga tiba-tiba kita sekarang sudah umur 55 tahun, bentar lagi pensiun. Terus kemudian anak-anak bentar lagi lulus. Ya udah, sekarang kita siapin untuk masa pensiun. Tapi waktunya pendek banget. Iya. Bener ya? Saat ini usia pensiun usia berapa, Tik? 55 tahun. Betul ya? Rata-rata orang meninggal di usia berapa? Iya, 60-70-an lah Pak. 70-75 tahun gitu ya. Iya. Artinya apa? Artinya mereka masih punya 20 tahun buat hidup. Dari usia 55 sampai usia 75. Iya. 20 tahun. 20 tahun kali biaya hidup. Kalau biaya hidupnya 10 juta setiap bulan, anggaplah setahun 100 juta gitu ya. 20 tahun kali 100 juta, mereka butuh 2M. Dan tiba-tiba harus dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu tahun depan kita sudah pensiun, kita butuh 2M. Bener gak sih 2M? Bener. 20 kali 100 juta ya 2M. Kita harus siapin dari mana ya duitnya ya. Kalau penghasilannya masih pas-pasan, masih penghasilan 10 juta nih. Terus kemudian semuanya buat buat pengeluaran kan, habis kan. Terus kemudian tiba-tiba butuh 2M buat mempersiapkan pensiun. Berat. Itu yang sebabnya kenapa terjadi sandwich generation. Siapin dana pensiun. Nomor 2, yang perlu disiapin apa sih? Dana pendidikan anak. Wah ini yang benar-benar kayak Tika kan belum menikah dan belum punya anak. Tapi karena Tika waktu itu pernah kerja lah ya di salah satu sekolah ya, emang kayak SPP-nya 3 juta. Terus kayak wah,
Dahsyat. Jadi kayak jadi orang tua kayaknya harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih di atas Yes, UMR ya. yes, dana pendidikan itu sekarang luar biasa. Zaman dulu kita mikirnya dana kuliah, tapi sekarang dana SMA, dana SD, bahkan sekarang SD dan SMP, SMA itu lebih mahal dibandingkan kuliah. Iya, masuknya aja 50 juta, tinggal lihat brosurnya kan. Itu tuh yang bukan internasional, maksudnya emang udah bagus kan. Duh, hati kayak ini kok sampai 50 juta ya. Tapi biaya SPP-nya kan biasanya kalau di daerah itu masih seratusan gitu. Tapi pas waktu di Jakarta itu jauh banget. Iya. Di Jakarta tuh kayak SPP 3 jutaan, ada yang 5 juta dan itu takjub sih. Ya, belum sama study tour. Iya, ekstrakurikulernya juga bayar ternyata di sini. Nah, iya. Ya, itu juga perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi tergantung sama daerahnya kita tinggal gitu kan ya. Pada saat kita tinggal di daerah yang sekolahnya mahal-mahal ya itu harus disiapin, harus dihitung. Oke? Nah, jadi dan kita nggak mungkin mempersiapkan itu dengan sesuatu yang tidak pasti. Artinya pada saat kita mau investasi untuk mempersiapkan dana pendidikan, untuk mempersiapkan dana pensiun, harus sesuatu yang memang sudah disiapkan sejak awal. Supaya apa? Supaya benar-benar ada duitnya nanti. Jangan sampai nanti kita salah masuk, investasinya bodong. Iya. Ya kan? Yang tadi rencananya anak sekolah di Amerika, oke, tiba-tiba investasi bodong. Salah investasinya. Maaf ya nak, nggak jadi ke Amerika, ke Bojongkoneng aja. Gitu. Jadi itu sesuatu yang perlu disiapkan. Nah, setelah itu kalau masih ada selisih, silahkan. Paling atas adalah investasi. Jadi tahapan pertama, fondasinya 3 itu tadi. Yang kedua, persiapkan dana pendidikan, dana pensiun, bisa juga persiapkan dana penikah, bisa juga persiapan dana ibadah, mau naik haji, mau umroh dan lain-lain. Itu di level kedua. Kalau masih ada sisa, masih ada lebih, maka bisa mulai investasi ke yang lain. Nah, investasi yang lain tuh bisa macam-macam, bisa ke saham, bisa ke obligasi, bisa ke kripto kalau mau, boleh-boleh aja, silakan aja. Jadi 3 level untuk persiapan keuangan kita. Tapi ini yang paling sering Pak, kan zamannya klepto waktu itu. Jadi orang tuh langsung loncat kayaknya ya, langsung loncat ke paling tinggi, tanpa dia mempertahankan dulu nih yang dasar, karena entah marketingnya yang terlalu merayu atau persuasif banget, sampai orang tuh banyak banget kasus-kasus yang kayak investasi langsung ke kripto dengan harapan kripto itu akan selalu naik gitu. Itu sering banget ya Itu yang liatin. terjadi tadi, bentuknya seperti ini jadinya. Iya, jadinya kebalik ya dia. Mereka fokusnya adalah pada yang di atas ini, dan yang di bawahnya nggak kuat. Apa yang terjadi pada saat saya ada satu temen yang dia investasinya di kripto, ya kan? Jadi pada saat itu lagi heboh-hebohnya kripto, dan kemudian semua uang dia masuk ke kripto. Dan kemudian setelah itu kripto jatuh. Pada saat kripto jatuh, ada musibah. Dia butuh uang, dan kemudian apa yang terjadi? Uang yang banyak tadi dijual jatuhnya dikit, tapi mau nggak mau tetap harus dijual. Kenapa? Karena butuh. Ya kan, tidak punya asuransi, sehingga yang terjadi adalah dana yang tadinya investasi 1 miliar dijual dengan harga 200 juta, lalu kemudian buat biaya berobat. Habislah. Gitu. Itu yang terjadi kalau misalkan salah strategi. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk dasarnya kan kita udah paham nih, itu tadi juga udah benar-benar kegambar ya Pak. Tapi kalau misalkan untuk anak muda kayak gini, belajar saham atau investasi yang paling aman kira-kira tuh apa nih Pak? Ada rekomendasi gak sih? Karena orang banyak banget yang ayo main saham gitu. Tapi kan kayaknya kita main saham juga perlu ilmu deh daripada asal-asal. Oke. Sebelum kita ngomongin investasi, mungkin saya lebih suka adalah kita ngomongin adalah tentang budgeting dulu kali ya. Jadi maksudnya gini, tadi kan ini berkaitan juga sama pertanyaan Kartika tadi tentang bagaimana sih cara kita mengatur uangnya. Nah, kalau saya yang simple lagi adalah pakai metode budgeting. Metode budgeting itu ada banyak sekali metodenya. Yang paling umum, yang paling banyak dipakai itu adalah 50 30 20. Masih tahu ya? Tahu. 50% untuk kebutuhan. Jadi 50% dari penghasilan kita untuk biaya hidup. Gaji 10 juta ya udah buat hidup 5 juta aja. 30% buat keinginan.
Keinginan tuh bisa Iya. macam-macam. Bisa untuk misalnya adalah kita mau healing nih, ya kan? Mau healing ke Bali yuk. Nah, sisihkan 30% penghasilan. Boleh nggak sih jalan-jalan? Katanya kalau misalkan kita merencanakan keuangan, financial literacy, financial planning, gampang lah. Yang penting adalah ngirit. Nggak juga. Bukan berarti harus ngirit terus-terusan. Lu kalau ngirit terus-terusan, mesin dikasih bensinnya yang murah, spare partnya yang murah, itu kan ngirit kan? Apakah bagus? Nggak bagus. Nggak. Kenapa? Karena lama-lama mesinnya jelek. Bener ya, nggak bisa menghasilkan lagi. Jadi boleh nggak untuk dapat healing yang berkualitas? Boleh, tapi ada budgetnya. Asal nggak ganggu yang lain. Asal nggak ganggu yang lain. Gitu, jangan ganggu investasi masa depan gitu. 50% biaya hidup, 30% adalah untuk kesenangan, dan 20% adalah untuk investasi, dana darurat, investasi, dan lain-lain. Nah, jadi yang 20% ini yang bisa digunakan untuk kita investasi. Nah, dari situ baru masuk ke investasinya kan. Salah satunya adalah saham. Ada macam-macam sebenarnya, reksadana, saham, obligasi, kemudian yang lain-lain bisa ke properti juga. Kalau mau bisa juga ke bisnis, buka bisnis sama teman-teman, itu juga pun adalah sebuah investasi. Itu keren tuh. Tapi yang sebenarnya banyak orang tuh yang nggak paham loh Pak. Dia satu hari itu ngeluarin duit berapa untuk kebutuhan. Sering banget kan. Iya. Tapi habis aja. Tahu habis aja. Aku beli apa ya? Padahal dia beli dimsum kayak keseringan, atau dia beli somai keseringan gitu. Sebenarnya kita penting ya Pak catat kayak tahu berapa sih pengeluaran kita, berapa. Ya kalau pemasukan pasti hafal langsung lah ya. Pemasukan biasanya karena pemasukan tergantung transferan gitu. Lebih banyak kan notifikasi keluar sebenarnya maksudnya dibandingkan kita kayak masuk ya, kita udah paham nih, oh ya sumber income aku cuman ini aku udah paham, 1 bulan aku dapat sekian, tapi sisanya kok sekian gitu kan. Kadang-kadang teman-teman tuh kurang aware ke situ sih. Tapi menurut Bapak seberapa penting kita paham nih tentang pencatatan keuangan kita? Oke. Jadi kalau misalnya kita mencatat keuangan, sebenarnya itu adalah salah satu bagian dari financial planning juga, adalah untuk mengetahui atau tracking kemana sih pengeluaran kita gitu ya. Ada 2, kalau misalkan teman-teman rajin bisa lakukan tiap hari. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak rajin, pakai budgeting 50, 30, 20 tadi. Itu sebenarnya sudah bisa. Karena kenapa? Jadi pokoknya cukup atau tidak cukup, harus cukup dengan 50%. Oke. Kita udah paham ya, ini udah kepake sekian gitu. Walaupun kita nggak tahu ini keluarnya kemana. Betul. Kalau tengah bulan tiba-tiba 50% sudah habis, oke, artinya something is wrong. Iya. Iya dong. Penghasilan 10 juta, 50% 5 juta. 5 juta dibagi 30 hari, artinya kan 150.000 per hari kurang lebih. Iya. Bener ya, dipotong buat ngekos, dipotong buat apa, sebenarnya kan udah bisa dihitung tuh. Jadi setiap hari harus hanya boleh menghabiskan sekian. Iya. Gitu. Jadi itu bisa dipakai di situ. Tapi kalau sudah penasaran, aduh kok setengah bulan sudah habis ya, kemana aja sih? Nah, mulai tuh catet. Malah banyak kok aplikasi yang catat, Tika pun juga catat. Jadi enak banget kalau tiap akhir kan orang rekap 2024. Kalau Tika lihat ini evaluasi keuanganku 2024. Jadi lihat. Good. Karena karena kan lihat di aplikasi kan gratis juga. Bisa lihat tuh grafiknya kayak 2024 ternyata berapa puluh juta keluar. Ini lebih banyak kemana. Pakai aplikasinya apa? Bagi dong. Iya, dan nanti di link caption. Di caption ke YouTube ini nanti dikasih ya teman-teman. Itu tuh bener-bener kelihatan banget. Sampai penasaran Grab gitu. Itu Tika tahu tuh Grab dalam 1 bulan tuh berapa banyak, dalam sampai sedetail itu. Dan dengan dari situ kita bisa menghitung sebenarnya kalau misalkan pengeluaran di satu misalkan tadi ya, saya banyak pakai Grab nih. Oke ya, saya banyak pakai Grab dan saya pakai Grabnya dari sini ke sini bolak-balik terus gitu. Di situ sebenarnya sudah bisa mulai menghitung mana yang lebih menguntungkan. Apakah lebih baik saya pakai Grab tiap hari atau saya beli motor ya?
gitu ya. Jadi di situ udah mulai bisa dihitung tuh. Iya. Oh, kayaknya kalau misalnya saya beli motor kayak lebih menguntungkan deh. Nah, di situ sudah mulai masuk fase di mana kita bisa tweaking. Mana yang bisa dikurangin pengeluarannya, mana yang bisa dijaga, mana yang bisa ditambahin gitu kan. Betul. Nah, hal-hal seperti itu bisa. Itu udah dengan kita punya tracking pengeluaran, dan kemudian setelah itu tiap bulan dievaluasi, itu akan banyak hal-hal baru yang kita bisa dapat. Betul. Seru Seru ya? Pak. Pas akhir tahun gue seru ngeliatinnya, kayak kok gede nih bulan ini Iya. gitu. Apa Oh yang iya, terjadi gitu ya? ternyata rezekinya dapat lebih besar juga, terus self reward juga karena emang udah lama nih mau punya sesuatu lah gitu. Oke, dikeluarin, tapi tanpa mengganggu minimal tabunganku sekian gitu. Nah, Udah. ya. Jadi kan kayak punya prinsip kayak gitu. Ya. Misalnya kayak beli handphonenya kemarin iPhone kayak turun kan Pak, iPhone 13. Tapi bukan karena FOMO, enggak. Tapi kepengen sebenarnya yang di atas share itu. Tapi bentar, ada prioritas yang lain nih. Jadi harus tetap diperhatikan juga, kayak yang penting aku punya tabungan save sekian, aku bisa beli sekian. Jadi itu diperhatiin juga. Tapi seru teman-teman. Dan teman-teman harus punya aplikasi ini. Nanti di-share sama Tapi yang lebih seru lagi aplikasinya Pak Indra, bisa hitung-hitungan sampai berapa tahun yang akan datang. Nah itu keren banget. Tapi yang itu kita bisa akses. Mungkin kalau misalkan teman-teman gak terlalu paham sama kalkulatornya, nanti kita bisa kayak share juga deh Pak di link. Teman-teman mau diskusi sama Pak Indra juga bisa nih. ya. Karena benar-benar bisa langsung kita tergambarkan beli rumah, berapa tabungan gitu Pak, pendidikan dan lain sebagainya. Ya, aplikasi yang disebutkan oleh Kartika sebenarnya adalah financial calculator namanya. Dan financial calculator ini adalah senjatanya para financial planner. Tujuannya apa sih financial calculator? Financial calculator itu digunakan adalah lebih kepada untuk memprediksi kira-kira kebutuhan di masa datang tuh jadinya berapa sih gitu. Jadi uang 100 juta 10 tahun yang lalu dibanding 100 juta sekarang, dibandingkan 100 juta 10 tahun yang akan datang, nilainya berbeda. Angkanya sama-sama 100 juta tapi nilainya berbeda. Inflasi dia. Saya ingat zaman saya kecil bawa uang 50.000 ke supermarket, itu pulangnya tentengannya banyak. Iya. Ya kan? Kalau sekarang kita bawa uang 50.000 ke Alfamart, Dikit. dapatnya dikit. Pulang-pulang dapatnya nggak banyak gitu ya. Beras aja cuma dapat 5 kilo doang kali ya. Nggak sampai malah. Nggak nyampe 5 kilo nyampe sekarang 5 75.000 di depan. Iya. Nah jadi apalagi kalau misalkan 10 tahun yang akan datang. Nah itu jadi kita bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang, kalau saya gaya hidup saya sekarang 5 juta atau 10 juta setiap bulan, berapa sih uang yang saya dibutuhkan 10 tahun yang akan datang? Nah itu bisa dihitung dengan financial calculator. Nah itu, kalau teman-teman penasaran coba download dulu, kalau nggak paham juga hubungin Pak Indra. Itu saya belajar menggunakan financial calculator itu mahal. Ya itu, silakan hubungin Pak Indra untuk kelas coaching. Anjing. Tapi itu seru. Tapi dengan kesadaran itu sudah ada langkah awal sih. Financial calculator adalah lebih advance gitu ya. Jadi boleh ngobrol-ngobrol sama saya, tapi minimal adalah teman-teman sudah punya mindset bahwa saya harus mengatur nih keuangan saya. Jangan kita diatur oleh uang. Kita mengatur uang, bukan diatur oleh uang. Diatur oleh uang maksudnya apa? Diatur oleh uang yang tadi. Awal bulan mau makan, lihat rekening, masih banyak, makan di mall. Tengah bulan, udah lampu kuning nih, makannya di warteg. Di akhir bulan, ngelihat rekening, mau narik uang, minta maaf si ATM-nya. Maaf, saldo Anda tidak cukup gitu kan. Ya, jadinya makannya Indomie. Jangan kayak gitu. Jadi mengatur uang adalah kita sudah punya bayangan bagaimana cara kita hidup selama 1 bulan itu. Nah dari situ kita bisa tahu, saya harus ngatur seperti ini, pengeluaran saya maksimal sekian, saya boleh makan di tempat yang mahal berapa kali selama sebulan. Nah itu bisa diatur. Tapi sejujur kalau misalkan Tika secara pribadi aware tentang keuangan tuh ketika benar-benar belajar mandiri. Karena ketika dapat supply dari orang tua itu nggak terlalu mikir Pak. Apalagi pas waktu masih tinggal sama orang tua, nggak pernah tahu token listrik itu kayak gimana, nggak tahu biaya, ternyata beli sabun, beli ini, beli itu semuanya
tiba-tiba udah ada aja nih di rumah Iya. gitu. Pas waktu merantau mulai tuh kayak awal-awal ngekos tuh udah include listrik lah, kita nggak pernah dengar token listrik. Tapi pas waktu udah belajar mandiri dan bekerja itu benar-benar kaget. Kok bunyi apa? Sumpah itu tuh tiga orang, oh ternyata belajar mandiri kayak gini gitu. Dan rasa respect ke orang tua itu jauh lebih meningkat. Dan ternyata baru tahu ternyata token listrik mahal juga gitu Iya. sebulannya. Apalagi kalau bisa pakai AC geng. Wah itu kerasa. Ternyata itu benar-benar lebih aware sih. Sebelum memutuskan untuk benar-benar belajar mandiri itu belum kerasa banget bagi aku harus mengelola keuangan aku nih. Ya maksudnya masih disuplai sama orang tua gitu kan. Pas coba yaudah mau coba belajar mandiri gitu. Pas waktu coba belajar mandiri, oh ternyata kebutuhan aku 1 bulan sekian juta. Dan aku ternyata kalau aku mau itu tuh benar-benar sampai kayak memikirkan, karena lagi nyambung pendidikan juga kan. Dan emang bilang ke orang tua juga kayak ini pendidikannya kali ini biaya pribadi sendiri. Jadi selain benar-benar di rantau kayak kebutuhan aku sekian, oke aku harus bekerja lagi untuk dapat income di luar dari full time. Itu prinsip banget tuh. Jadi sudah mulai menghitung juga. Menghitung. Nanti nih semester depan gue harus bayar sekian. Itu. Artinya setiap bulan harus nyisihin sekian buat ini ya. Itu benar-benar harus mikir banget sampai udah di tahap itu yang sampai punya goals misalnya kayak pergi umroh misalnya, ketika pengen banget itu udah kepikiran nih, aku nggak boleh merasa insecure dengan orang-orang yang aku lihat dia punya kemewahan lebih dibandingkan aku yang kita tahu startnya udah beda. Yang satu startnya dia tuh nggak harus mikirin biaya kos loh gitu, dia nggak harus mikirin biaya makan loh. Kamu belajar mandirinya kamu harus mikirin ini biaya kos, ini biaya makan, kamu harus belajar ke mentor kamu harus investasi biaya transportasi. Dan kita yang anak daerah harus mikirin itu. Dan itu awal-awal mungkin ngerasa insecure, nggak mungkin nggak, manusiawi banget teman-teman. Tapi pembelajarannya adalah kenapa aku harus membandingkan diri aku dengan orang lain yang startnya jauh berbeda. Yang penting aku yang tahun ini lebih baik nih daripada aku tahun kemarin. Dari segi kecerdasan pengaturan keuangan, dari segi kecerdasan emosional gitu, dari segi perencanaan kedepannya itu jadi jauh lebih wah ternyata perlu mandiri teman-teman. Ini penting banget buat teman-teman semua adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya kan? Kenapa sih bisa ada FOMO? Karena membandingkan sama orang lain. Dia udah makan itu, kenapa gue belum? Ya kan? Dia punya itu, dia punya labubu, kenapa gue nggak punya? Padahal sebenarnya dia punya kebutuhan yang lebih ya Pak dibandingkan. Dan kita nggak tahu resources yang mereka miliki. Jangan bandingkan diri kita sama orang lain, karena kita nggak tahu apa yang mereka miliki, di belakangnya mereka ada siapa gitu ya, dan kemudian mereka punya kebutuhan apa. Jangan berarti bahwa si Lisa Blackpink punya Labubu, kemudian kita juga harus punya. Bukan berarti adalah kalau kita sama-sama punya Labubu, kita akan jadi Lisa Blackpink kan gitu. Terkenal gitu. Banyak Lisa Blackpink dengan Labubu tambah kaya. Lu beli Labubu tambah miskin. Jadi ya kan? Jadi beda posisi, punya hal yang sama itu bisa jadi beda kejadian gitu. Jangan ngikut-ngikut aja, jangan asal ngikut gitu. Dan juga paling penting itu Pak, kalau misalkan anak muda beli suatu barang yang emang lebih mahal dibandingkan barang yang kita punya. Misalnya kayak Tika aja nih, Tika kemarin beli iPhone geng, karena turun, tapi udah paham kenapa aku harus beli ini. Dan aku beli bukan karena ketika aku mau dapat validasi dari orang, enggak, karena punya niatan mau jadi content creator. Jadi di handphone itu sengaja tuh nggak dipindahin WA-nya, ini khusus handphone buat konten dong. Dan itu penting menurut Tika ya, karena kamu investasiin uang kamu sekian sampai berapa digit, maksudnya buat apa gitu? Kalau misalkan cuman nggak tahu fungsinya, nggak tahu apakah ini bisa menghasilkan uang kembali, betul nggak ya Pak? Kita harus mikirin juga buat hal kayak gitu. Banyak orang yang nggak mikir. Ya kan, banyak orang yang nggak mikir, tapi sebenarnya adalah terutama soal uang. Karena kenapa? Uang yang keluar susah balik lagi. Gitu ya, sekali kita belanja, sekali kita keluarkan uang itu susah balik lagi. Nah, pada saat kita keluarkan uang itu, maka benar-benar harus dipikirkan sebenarnya apa sih tujuannya.
Dan tadi Tika sudah sampaikan juga bahwa saya sudah tahu, oh saya beli iPhone adalah untuk jadi content creator karena dengan iPhone bisa lebih gini. Iya, Itu penting untuk diketahui setiap kali kita mau membeli sesuatu. itu penting banget sih. Tapi yang ke dalam literasi keuangan yang benar-benar ini kan teman-teman sobat gemar kita kan masih fresh graduate-nya, ya maksudnya nggak fresh banget ya, sekarang udah 2 tahun. Umuran lah kan kita. Oh iya. Tapi tantangannya kalau fresh graduate tuh Pak, biasanya emang gajinya lebih kecil kan dibandingkan orang-orang yang emang ya kita harus ngumpulin dulu lah portofolio gitu. Kita harus ketemu sama banyak orang dulu supaya pola pikir kita jauh lebih berkembang, secara emosional kita jauh lebih baik juga gitu kan. Tapi Tika penasaran banget tuh tentang investasi sih Pak, karena Tika belum ada di fase berinvestasi ke saham kayak gitu kan. Dan emang belum ada pengetahuannya karena waktu itu juga masuk IPA, terus emang jurusannya agak salju salah jurusan, maksudnya manajemen pemasaran, tapi kan manajemen pemasaran, nggak ada tuh bahas tentang saham kah, nggak ada literasi tentang saham. Jadi agak belum terlalu percaya banget dan belum terlalu punya ketertarikan untuk ke saham. Investasinya lebih ke ya udah beli emas cincin kah, tegelang kayak gitu kan. Tapi seberapa penting sih Pak kita belajar tentang saham juga? Oke, saham itu adalah salah satu jenis investasi, bukan satu-satunya investasi. Kalau kita ngomongin saham sebenarnya adalah lebih kepada kita bukan membeli saham, tapi lebih mindsetnya harusnya adalah lebih kepada membeli sebuah bisnis. Gitu ya. Contohnya gimana sih? Contoh di depan rumah Tika ada sebuah warung Indomie. Oke. Warung Indomie itu Tika kenal sama pemiliknya, kemudian Tika tahu, oh modal untuk mendirikan warung Indomie tersebut let's say 100 juta. Oke. Kalau suatu saat tiba-tiba si pemilik warung Indomie itu mau pulang kampung, tidak mau meneruskan warung Indominya, lalu kemudian dia bilang sama Tika, saya mau jual nih warung Indominya, ya kan? Nah terus kemudian Tika mau berpikir, kira-kira saya mau nggak ya beli warung tersebut? Tanya dong harganya berapa? Iya. Harganya berapa? Ini dijual, saya mau jual, kemarin kan saya modalnya 100 juta. Sekarang saya mau jual 200 juta aja deh sama Tika. Kira-kira menurut Tika bagus atau tidak? Enggak dong. Kenapa nggak bagus? Kan dia modalnya 100 juta. Dia jualnya ke kita 200 juta. Yang kita analisis dulu nih flowchartnya gimana nih warung ini. Ya keuntungannya berapa dari 100. Betul ya. Jadi selain sudah itu bertanya lagi omsetnya berapa setiap hari, ya kan? Oh, dalam setiap hari adalah 100.000. Oke? Sehari 100.000. Sehari 100.000. Artinya kalau setahun dikalikan 365. Betul ya? Jadi artinya setahun itu omsetnya 36.500.000. Oke kan? Nah, setelah itu ada lagi dari 36.500.000 kan pemasukan, tapi kan tetap harus beli Indominya, beli gasnya, beli air, bayar listrik dan lain-lain. Karyawan. Untungnya berapa? Ya kan? Iya. Oh, untungnya ternyata adalah setiap tahun untungnya 10 juta. Harganya 200 juta udah lebih mahal dibandingkan modalnya. Kemudian untungnya pun setiap tahun cuma 10 juta. Artinya kalau Tika keluarkan modal 200 juta, kemudian setiap tahun dapatnya keuntungan 10 juta, berapa tahun balik modal? Lama banget. 20 tahun. Sekarang keluarin duit 200 juta, 20 tahun dikumpulin 10 juta, 10 juta, 10 juta, kalau nggak bangkrut, iya. 20 tahun lagi balik modal. Mau nggak bisnis seperti itu? Enggak dong. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena satu harganya mahal, dua adalah Balik penghasilannya pun kecil. Kan gitu ya. Nah, kalau saham sebenarnya sama juga, kurang lebih menganalisa hal yang sama. Perusahaannya nilainya berapa sih? Yang kedua adalah penghasilannya, keuntungannya berapa sih? Jadi itu kalau misalkan di saham kita kenal dengan namanya price to book value. Harga saham dibandingkan dengan nilai per lembar sahamnya, itu namanya price to book value. Semakin kecil semakin bagus. Kenapa? Karena harganya dibilang diskon. Itu kalau misalkan Lo Keng Hong bilang adalah beli Mercy harga bajai.
Harganya 100 juta dijual dengan harga 20 juta. Oke, nah itu adalah ciri-ciri saham yang murah. Tapi murah bukan berarti kalau murah pasti bagus, belum tentu. Bisa juga murah memang karena jelek barangnya. Oh. Ya kan? Jadi kita mesti analisa juga sahamnya seperti apa sih, perusahaannya sendiri gimana nih. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya PER, Price to Earning Ratio. Harga saham dibandingkan dengan penghasilannya. Kalau misalkan tadi harganya 200 juta, penghasilannya adalah cuma 10 juta, kan kecil banget. Ya kan? Tapi kalau harganya 200 juta, setiap tahun punya penghasilan adalah bersih 100 juta. Ya bagus dong Bagus dong, dilanjutin. 2 tahun balik modal. Iya. Ya kan, dibandingkan yang 20 tahun mendingan yang ini dong. Nah, itu yang salah satu hal yang bisa kita analisa gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin beli saham, jangan cuma berpikir adalah harga doang. Karena harga itu sangat mudah dimanipulasi. Contoh, ini ada 2 perusahaan. Oke, ada 2 jenis saham. Harganya sama-sama Rp1.000. Ini per lembar harganya 1.000, ini per lembar harganya 1.000. Oke, mana yang lebih murah? Ini kan 2 saham harganya sama-sama. Sama-sama 1.000. Mana yang lebih murah? Tergantung dulu dong. Tergantung apa? Kan tadi ada perhitungannya, kita lihat dulu analisisnya. Ya, betul, ada perhitungannya. Dua-duanya nilai perusahaannya sama-sama 1 miliar. Oke? Nilai ini sama nilai ini sama-sama 1 miliar. Tapi yang ini 1 miliar jumlah sahamnya ada 1 juta lembar. Oke, jadi 1 miliar itu dibagi 1 juta. Satu saham nilainya berapa? 1.000. Betul ya? Yang ini harganya 1 miliar. Tapi dia cuma mengeluarkan sahamnya adalah bukan 1 juta lembar, tapi 100.000 lembar. Jadi artinya kan lebih sedikit sahamnya. Nilai sahamnya seharusnya 10.000. Bener ya? Yang ini nilainya sahamnya satu saham 1.000, yang ini nilai saham 10.000. Tapi dijual dengan harga Rp1.000. Jadi murah dong. Bener ya? Harga nilainya sebenarnya 10.000, tapi dijualnya 1.000, sama-sama harganya 1.000. Nah, jadi jangan cuma ngelihat harganya doang, tapi lihat juga berapa nilai perusahaannya. Dan untuk tahu nilai perusahaannya, kita harus tahu berapa lembar saham yang dikeluarkan, yang dijual. Betul. Nah, itu jadi salah satu hal yang perlu kita analisa. Dan ya, saham itu sebenarnya adalah bukan cuma asal taruh saham. Tadi ada yang bilang bahwa saham itu beresiko gitu ya. Saham beresiko kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak ngerti apa yang kita beli. Kenapa kita beli saham itu? Karena ikut-ikutan sama teman, ikut-ikutan sama influencer, bahaya. Tapi beneran sebelum kita investasi sesuatu, kita investasi dulu ke otak kita untuk memahami apa sih yang kita beli, apa sih saham itu, apa sih, gimana sih cara menghitung saham itu murah atau mahal dan lain-lain. Nah, dengan kita sudah tahu itu semua, boleh kita mulai belajar untuk investasi saham. Saya sendiri saat ini cukup senang dengan investasi saham. Kenapa? Apalagi sekarang ini harga-harga itu lagi diskon, lagi banyak diskon, lagi banyak yang murah-murah. Jadi saatnya untuk beli gitu ya. Tapi akan naik nggak? Saya pribadi yakin bahwa itu akan naik. Kapan naiknya? Itu yang saya nggak tahu. Kan saham investasi jangka panjang ya, Pak. Jangka panjang atau jangka pendek tergantung timingnya. Ya, kalau misalkan ya tahu. Bisa jadi 6 bulan kemudian sudah naik 50%. Langsung ngebeli, jual. Nah, ya kan, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Kita nggak tahu gitu. Jadi, tapi saya percaya bahwa sesuatu yang memang lagi murah suatu saat akan kembali ke nilai wajarnya. Iya. Iya dong. Tapi lihat dulu perusahaannya. Tapi lihat juga, ya tentu saja harus lihat perusahaan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau investasi saham, boleh nggak? Boleh. Tapi belajar dulu. Jangan asal ikut-ikutan, jangan asal masuk aja. Betul banget. Nah, itu tergambarkan penjelasan Pak Indra, langsung connect nih ketika. Jadi emang keren nih penjelasannya. Nah, tapi yang lagi booming sekarang tuh isunya adalah Menteri Keuangan kita itu Ibu Sri memberikan ide kalau misalkan anak SD mulai dikenalkan tentang saham begitu. Nah, menurut Pak Indra sendiri gimana nih? Saya setuju banget dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena memang di sekolah kita tidak diajarkan tentang investasi.
Mm-mm. Ya kan? Sekolah kita hanya mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa punya skill, punya pengetahuan, punya ilmu, bisa kerja, bisa menghasilkan uang. Setelah itu uang itu diapain? Nah, itu yang tidak diajarkan, dan itu sebabnya kenapa sekarang banyak sekali kebutuhan untuk financial literacy, untuk pelajaran mengenai literasi keuangan yang tidak diajarkan di sekolah. Dan itu yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah udah punya uang larinya kemana? Ke judol, judi Iya. online. Bener ya? Sampai saat ini saya ada konten di TikTok itu terkait tentang apa namanya, tentang investasi bodong. Dan kemudian sampai hari ini setiap hari itu saya ada aja orang yang nanya sama saya, "Pak, ini investasi bodong bukan ya? Pak, ini investasi bodong bukan ya? Pak, saya sudah store 10 juta di sini, gimana caranya supaya uangnya balik?" Karena kenapa? Karena mereka tidak paham bahwa ini adalah investasi yang buruk. Iya. Banyak penipuan, ya kan? Nah, dari situ sebenarnya kita ngomongin literasi keuangan itu nggak habis-habis, dan saya setuju banget bahwa literasi keuangan harusnya diajarkan Sedini mulai dari mungkin. sekolah. Mm-mm. Gitu. Jadi dengan adanya yang belajar saham, belajar investasi, belajar mengelola keuangan, kalau itu dimasukkan dalam kurikulum mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu sangat-sangat luar biasa. Keren banget. Keren ya Pak. Tapi tadi sebelum Tika kesini, Tika baca berita dulu. Dan itu banyak banget yang komen kalau misalkan kayaknya kalau misalkan diterapkan ke masyarakat Indonesia atau khususnya buat anak-anak SD itu dianggap berat. Dan diusulkan itu lebih dikenalkan kepada kurikulum ketika SMA. Karena ketika SMA itu ada penjurusan IPS yang emang notabene belajar ekonomi. Tapi sebenarnya kalau misalkan Tika pribadi, keuangan tuh keperluan kita semuanya gitu. Enggak tentang jurusan itu IPS aja atau IPA dan lain sebagainya. Kalau misalkan emang difokuskan kepada pendidikan yang hanya kelas maksudnya udah tahap menengah, sekolah menengah ya, berarti kan itu enggak oke kalau misalkan cuma di IPS sih. Karena orang IPA pun juga harusnya paham juga. Terus Iya, emang orang IPA gak butuh duit. iya butuh duit. Nah itu jadi problem yang apalagi permasalahannya juga di masyarakat Indonesia ini kalau dilihat tuh nggak bisa menilai sisi positifnya ketika udah dikasih tahu, maksudnya langsung hoax gitu, lebih mudah terserap gitu. Ya mungkin bukannya ini sih, mungkin bukan tidak paham, tapi adalah lebih kepada banyak yang suka ngejudge. Iya. Ya kan, banyak yang suka ngejudge. Oh, kalau contoh deh, kalau sudah nikah nih suami istri, yang ngatur uang siapa? Nah, kebanyakan sih istri ya. Nah, kebanyakan istri. Oh, harusnya istri dong yang ngatur uang. Jadi gaji semuanya dikasih kepada istri. Enggak juga, gitu. Enggak selamanya seperti itu. Belum tentu istri lebih pintar mengatur uang dibandingkan suaminya, bener ya? Bener. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita bahas, perlu kita bicarakan, dan kalau misalnya kita tidak paham, perlu kita pelajari. Bukan berarti bahwa orang tua kita pasti lebih benar dibandingkan kita, karena hal-hal bisa berubah. Oh, dulu bapak gue kalau misalkan gajinya semuanya dikasih ke ibu, ke emak, terus kemudian emak yang ngurusin semuanya baik-baik aja, gue juga seperti itu. Belum tentu, karena beda, semua orang pasti beda-beda. Nah, tadi kalau misalkan belajar tentang investasi untuk anak SD kayaknya terlalu berat. Ya tergantung materi disesuaikan dong. Iya, Ya seharusnya. kan? Jangan ngitung PBV dan PR untuk anak SD gitu. Pusing gak ngerti. Tika waktu itu kuliah deh pertama manajemen keuangan. Tapi kan kita sudah bisa membahas tentang kamu mau gak punya kamu suka makan es krim gak? Suka. Mau gak punya perusahaan es krim? Nah, emang mulai bisa. mulai dari situ, mulai ketertarikannya ada dari sana. Jadi anak saya udah mulai belajar tentang apa itu saham, apa itu punya perusahaan es krim gitu. Saya punya saya beli perusahaan es krim Campina gitu kan, hanya demi untuk ngajarin anak saya tentang hal-hal seperti itu. Jadi mulai dari situ bisa mulai belajar gitu. Ketertarikan itu bisa mulai dibina dari sejak kecil sebenarnya. Nah, itu keren. Tapi Tika jujurnya Pak, semenjak Tika mainnya sama Pak Denny, sama Pak Indra, Pak Dedi, Bu Atika, yang Tika tanya itu adalah prosesnya. Dan bukan hanya proses tentang ketika belum menikah, tapi proses ketika sudah menikah. Sampai Tika tanya juga sama Bu Atika, gimana anak ibu kalau misalkan sekolah dia les, lesnya berapa? Tika sampai tanya Bu Atika kayak gitu loh. Sekolahnya berapa? Udah kepikiran kayak gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan emang kurikulumnya belum diterapkan tentang saham ini nanti, ini kan baru usulan sebenarnya. Kita sebagai orang tua yang harus bisa ngasih literasi itu, benar nggak Pak? Bener, karena sebenarnya
nggak perlu bikin yang berat-berat banget ilmunya gitu ya. Hmm. Mulailah dari yang simple-simple aja. Berapa banyak dari kita yang ngomongin tentang uang sama anak kita? Mm-mm. Berapa banyak yang kalau misalkan datang ke minimarket gitu ya, terus kemudian membiarkan ngasih uang, nah nih kamu punya 10.000, kamu boleh belanja apapun, pokoknya batasnya 10.000. Mm-mm. Itu aja sebenarnya belajar loh. Dia manage. Iya, mereka belajar tentang kalau saya beli ini harganya 5.000, sisanya 5.000 lagi beli apa ya? Iya, iya. Prioritas, belajar Mm-mm. prioritas. Belajar Terus kemudian prioritas. belajar menghitung. Mm-mm. Oh, saya mau beli ini nih, cukup nggak uangnya? Ya kan? Betul, Nah, betul. dihitung-hitung, oh iya, nggak cukup. Artinya harus ada yang dikurangin, yang mana yang mau dikurangin. Itu adalah belajar, proses belajar tentang keuangan. As simple as that sih. Keren banget. Jadi kalau misalkan bahas tentang keuangan gak bakal selesai karena seseru ini. Karena kalau ngomong sama Pak Indra teman-teman, pokoknya Tika dari 2021 ya kenal sama Pak Indra tuh benar-benar ngeliat, wah gitu kan. Karena waktu itu kan masih kuliah, belum pernah nih ketemu sama. Ya, ini udah fasenya udah beda-beda gitu ya. Fasenya Dulu masih kuliah, masih sekarang udah udah lulus, udah lulus, kerja gitu kerja. ya. Nah ketemu Pak Indra ngeliat Tika. Berubah nggak Pak? Lebih dewasa. Oh, lebih dewasa karena kemarin dapat ujian aja Pak. Jadi ujian itu bikin kita lebih dewasa. Iya, lebih kalem lah, lebih tenang. Nanti kita bahas tentang ujiannya. Nanti kan podcast berikutnya gitu. Ya, Di kadang-kadang saat itu saya jadi hostnya, Tika jadi. boleh bentar ini teman-teman. Jadi kalau misalkan keuangan sama Pak Indra ini seru banget, tapi gak kerasa udah 1 jam. Udah habis ya? Udah habis. Oke. Bahkan kayaknya lebih. Udah kedip-kedip malah. Aduh, ya. Kedip. Nih teman-teman, jadi ingat ya teman-teman yang apalagi belum menikah gitu, itu mulai dipikirkan lah ya, jangan terlalu cuma untuk mendapatkan validasi, cuma untuk dapat keren-kerenan doang di sosmed gitu kan, tapi kita lupa kalau kita harus punya tabungan sendiri. Dan kita tuh harus, ya kalau kata orang, bergaya sesuai isi dompet lah, tanpa kita harus memaksakan diri kita untuk disukai sama orang. Karena kadang-kadang orang suka sama kita itu akan jauh lebih abadi karena karakter kita dibandingkan dengan sekedar uang kita doang. Itu yang benar-benar Tika pelajarin banget, dan dari Pak Indra tadi banyak banget pengetahuan yang Tika dapatkan. Dan mungkin setelah ini Tika akan membuat spreadsheet perhitungan kembali selain adanya aplikasi ya tadi yang Tika gunakan. Thank you so much Pak Indra buat ilmu-ilmunya, semoga menjadi berkat juga untuk Bapak. Amin. Ketika ilmu ini benar-benar bermanfaat untuk banyak orang gitu. Thank you, semoga bermanfaat juga untuk semua teman-teman Gemar. Amin. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya. Oke nih teman-teman Sobat Gemar, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Bapak Denny Widya SBC, karena banyak banget podcast inspirasi lainnya yang akan kita tayangkan di sini. Yang pastinya karena kita masih anak muda teman-teman, ayo investasi leher ke atas. Setidaknya kalau misalkan teman-teman nonton podcast ini aja tuh udah investasi waktu teman-teman untuk belajar. Nggak harus langsung investasi uang sekalipun, enggak teman-teman. Dari hal-hal kecil kayak gini aja itu kita udah investasi ke dalam diri kita. Oke, aku Kartika Ramadana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.